kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanyaan pada malam hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam suatu pesta sering sekali kita kenal istilah siapa kita diukur dengan melihat siapa yang datang dalam pesta atau hajatan kita. Atau siapa tamu kita mencerminkan siapa diri kita. Jujur saja Bapak Ibu, jika kita hendak melakukan suatu hajatan, suatu pesta, suatu acara, ketika kita akan mengundang orang, maka kita akan membuat daftar siapa-siapa saja yang akan kita undang dalam satu pesta atau hajatan itu. Maka tidak jarang kita akan memilih orang yang mempunyai kedudukan yang menaikkan martabat kita, supaya dipandang punya relasi dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang berpengaruh, dengan pembesar-pembesar, atau dengan orang-orang yang terkenal. Maka si pemilik pesta itu, jika dihadiri oleh orang-orang yang demikian, akan terlihat sebagai satu kehormatan dan satu prestise bagi dia. Padahal kebahagiaan kita sebenarnya tidak terletak pada hal-hal yang demikian. Seharusnya bagian kita terletak pada siapa yang kita undang dalam pesta itu yang hadir mendapatkan sukacita. Terletak pada ketika kita dapat memberikan hal yang boleh kita bagikan atau berbagi dengan tulus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mendahulukan orang-orang yang membutuhkan, yang paling membutuhkan, bukan dengan hasrat atau keinginan untuk dihormati atau terpandang oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita ketika melakukan sesuatu hajatan atau pesta itu dikenang sebagai orang yang murah hati. Demikianlah firman kita ini, hal-hal demikianlah yang harus dirombak, yang harus diubah dalam pengajaran Tuhan Yesus untuk mengubah cara pikir atau cara pandang, pola pandang murid-murid Yesus dan kepada kita saat ini. Artinya adalah bagaimana supaya lahir kerendahan hati yang tampak dalam sikap saling mengasihi antara kita dengan sesama kita. Lewat mengasihi orang-orang miskin, mengasihi orang-orang lemah, dan mengasihi orang-orang cacat. Yang dalam topik pertanyaan kita ini disebut sebagai orang-orang penyandang disabilitas. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan disability. Dis artinya kurang, atau ability kemampuan, jadi ketidakmampuan atau kekurangmampuan dalam hal fisik. Karena itu sebelum nas ini telah dibicarakan mengenai tempat yang paling utama dan tempat yang paling rendah. Kalau dikatakan kalau kau pergi dalam suatu pesta, maka carilah tempat yang, jangan langsung pergi ke tempat yang paling terhormat. Supaya ketika nanti ada orang yang paling terhormat datang, engkau tidak diusir dari situ lalu ditempatkan ke tempat yang lebih rendah. Karena itu cari posisi kita, lebih bagus kita di tempat yang rendah dahulu, maka ketika pemilik pesta itu datang, maka dia akan memanggil kita ke tempat yang layak di mana kita berada. Selanjutnya dalam firman ini, dalam suatu perjamuan, Yesus berkata kepada orang yang mengundangnya ke rumahnya. Si pengundang ini, yaitu dia memberikan suatu pengajaran baru mengenai kepedulian dan belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang cacat, kepada orang-orang lumpuh, atau yang kita kenal dengan istilah disabilitas.
Lalu Yesus berkata, bagaimanakah penerapannya ini? Sebab Yesus katakan harus ada perubahan dalam satu acara atau dalam satu hajatan tertentu. Di situ harus terdapat belas kasihan. Harus terdapat sikap yang saling peduli kepada orang lain. Maka konsep yang selama ini ada dalam kehidupan bermasyarakat harus diubah. Sebab hajatan atau pesta yang sedang kita lakukan itu harus berpihak juga kepada atau peduli kepada orang-orang lain. Bagaimanakah penerapannya? Yang pertama adalah harus nampak dalam motif saat kita mengundang orang-orang dalam satu hajatan atau pesta maupun perjamuan. Maka Yesus katakan dalam firman ini, jika engkau mengadakan satu perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, dan kaum keluarga, serta tetangga-tetanggamu yang kaya. Kita harus garis bawahi kata yang kaya. Untuk mendapat balasan dari mereka. Sebab nanti ketika mereka juga melakukan hajatan, kita datang, itu namanya saling balas-membalas. Lalu pertanyaannya, apakah yang bukan penyandang disabilitas tidak bisa diundang dalam satu pesta kita? Apa maksud dari kalimat ini? Seolah-olah mau mengatakan kalau kau melakukan satu pesta atau hajatan, maka undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang penyandang disabilitas. Lalu dari mana kita cari orang sebanyak itu? Tetapi fokus utama kita bukan terletak pada itu. Justru fokus kita adalah pada kalimat terakhir di ayat yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-12 itu. Dikatakan di situ, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Artinya kalau undang-mengundang, kita diundang lalu kita datang, lalu orang lain juga melakukan hal yang sama, lalu kita mendapat balasnya, kita kasih tupak kita 100, lalu besok kawan kita juga datang memberikan tupak kepada kita 100.000, itu sama saja. Tetapi fokus utamanya di sini adalah dengan demikian engkau mendapat balasnya. Jadi perjamuan, pesta, atau persoalan undang-mengundang, janganlah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapat balas jasa. Jangan menjadikan pesta atau perjamuan kita untuk mencari keuntungan, untuk perhitungan laba rugi secara material, atau kesempatan untuk mencari kesanjungan atau kehormatan dari orang-orang lain. Tetapi dikatakan dalam hal ini adalah pengajaran Yesus membimbing kita supaya kita melakukannya di dalam kerendahan hati. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang melakukan hajatan dan pesta itu dengan rendah hati? Maka orang yang rendah hati akan mengundang secara sukarela dan membagikan secara sukarela berkat dan sukacitanya kepada orang lain. Maka dia akan rela mengorbankan apa yang ada padanya untuk sukacita banyak orang. Jadi dia tidak menahan-nahan, tetapi lebih memberikan kepada orang lain. Dan orang yang rendah hati itu, jika melakukan satu pesta atau hajatan, tidak memilih orang-orang yang berpengaruh untuk datang ke pestanya. Orang-orang kaya kah, pejabat kah, orang-orang tenar kah, atau orang-orang yang sangat terkenal di zaman ini, artis kah, petinggi-petinggi, atau pejabat-pejabat negara kah? Artinya adalah tidak memanfaatkan pesta itu untuk menunjukkan kehebatan dan keberadaan kita. Dia tidak gila hormat dan tidak memandang orang lain itu rendah. Itulah yang menjadi fokus kita. Bagaimana kita dengan ikhlas melakukan suatu hajatan itu tanpa harus memandang balasan dari orang lain. Dengan demikianlah kita melakukannya dengan rendah hati, dengan jujur, dengan ikhlas untuk berbagi dan membagi apa yang ada pada kita, berkat-berkat yang ada pada kita bagi orang lain. Yang kedua, perwujudannya bagaimana? Wujudnya adalah lewat kepedulian kepada orang lain. Jika melakukan perjamuan, undanglah orang-orang disabilitas. Dalam firman ini orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Jadi mereka ini adalah kelompok masyarakat yang marginal, yang terpinggirkan, yang tidak diperdulikan, yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat, dan bahkan kekurangan dalam hal fisik dan non-fisik. Dan mereka ini tidak akan bisa diharapkan untuk membalas kebaikan kita. Bapak Ibu, maukah kita dalam satu hajatan kita mengundang orang-orang yang dimungkinkan tidak akan mampu membalaskan apa yang kita berikan bagi mereka?
Atau sekarang kan kehidupan ini soal balas membalas. Molo soro ibana tu pestaku, awinan roh tu pestana. Molo soro au tu pestana, imana pe dimungkinkan dan roh tu pestaku. Begitu adanya. Tapi maukah kita lebih fokusnya tadi bahwa kita melakukannya dalam kerendahan hati dan keikhlasan kita. Dengan apa yang ada pada kita lewat pesta dan perjamuan kita dapat berbagi bagi orang lain. Yang bahkan sulit untuk mendapat makan, tidak dimungkinkan akan dapat membalaskan apa yang kita berikan bagi mereka. Mampukah kita melakukan hal yang demikian menurut firman ini? Mereka hanya butuh satu kata. Mereka perlu untuk kita kasihi. Mereka perlu untuk kita tolong. Dan mereka perlu untuk kita berikan bantuan dan pertolongan kita. Bapak Ibu, lalu pengajaran apakah yang disampaikan oleh Yesus melalui firman ini? Yang pertama adalah buktikan kalau kita memiliki kasih yang murni. Agar penerapan kasih kita tidak termotivasi oleh faktor-faktor materi, dengan mengundang orang-orang disabilitas, orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta tadi. Tetapi jangan kita pandang ini secara harafiah, sebab ada saja orang yang sebenarnya lengkap sempurna secara fisik, tetapi orang malas untuk melakukan pekerjaan. Menurut saya orang yang demikian juga termasuk disabilitas. Satu minggu yang lalu saya menonton dalam satu adegan, satu film, tayangan pendek di YouTube. Ada seorang orang yang sempurna berbicara dengan orang yang disabilitas, penyandang cacat, tidak lengkap tangan dan kakinya. Lalu dia diwawancara demikian. Menurutmu, apakah engkau perlu dikasihani? Dia katakan begini, saya tidak perlu dikasihani. Sebab dengan kondisi demikian, saya dapat melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya dapat melakukan pekerjaan saya, aktivitas saya. Tetapi yang paling mengerikan dalam hidup ini, dia bilang begini. Orang yang sempurna secara fisik punya segalanya, tetapi tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Menurut saya, orang seperti itulah yang disebut dengan orang cacat, katanya. Bapak Ibu, ini menjadi teguran bagi orang-orang yang kita yang memiliki lengkap anggota tubuh, tetapi enggan atau tidak mau atau bahkan malas untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah teguran bagi kita supaya kita juga menunjukkan semangat kerja kita dengan baik untuk kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu dalam firman ini, tunjukkanlah, buktikanlah kalau kita itu memiliki kasih yang murni. Ya, haruskah kita mencari orang-orang yang buta atau orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang cacat ketika kita melakukan satu hajatan? Agar penerapan kasih kita sesungguhnya murni, tidak mengharapkan upah atau laba dan keuntungan, tidak mengharapkan akan balasan dari orang lain atau perbuatan-perbuatan apapun dari orang lain, maka segala sesuatu jangan diukur dari sisi materi saja. Mampukah kita melakukan itu? Fokus kita adalah tunjukkanlah kasih yang murni, seperti kasih Yesus kepada kita. Dengan berbagi bagi orang lain, disitulah kekayaan kita. Jadi ketika kita punya banyak, ketika kita mau memberi, sebenarnya disitulah letak kekayaan kita. Jadi orang yang kaya adalah ketika dia mau berbagi apa yang dia miliki bagi orang lain. Dia bukan orang kaya ketika dia mempunyai lebih, tetapi sangat kikir dan sangat pelit berbagi orang lain. Itu bukan kaya, tetapi itu adalah orang-orang yang pelit dan tidak mau berbagi bagi orang lain. Dalam kehidupan pesta orang Batak, sebelum melakukan pesta biasanya sudah diperhitungkan berapa yang keluar. Sedia namosok, sedia tu son, sedia tu pek, sedia tu god, sedia tu musik, sedia tu taratak, sedia tu gedung, sudah diperhitungkan. Dan sudah diperhitungkan berapa yang masuk. Bapak Ibu, kasih ini tidak melulu hanya persoalan angka-angka. Tetapi bagaimanakah kita mampu berbagi ketika kita melakukan satu hajatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan kita tidak akan hilang begitu saja. Ingatlah, kita melakukan kebaikan bahwa kebaikan tidak akan hilang begitu saja. Jika tidak sekarang kita terima, mungkin besok atau kelak kita akan menerimanya. Kita sungguh yakin dan percaya setiap kebaikan kita dilihat dan dibalaskan oleh Yesus dari surga. Ayat 14c mengatakan, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang yang benar. Hal ini harus kita pegang teguh supaya kita tidak pernah lelah, supaya kita tidak pernah jenuh untuk melakukan yang terbaik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang penyandang disabilitas. Maka hal yang perlu kita ingat, kita inilah sebenarnya orang-orang miskin,
orang-orang buta dan orang-orang lumpuh yang diundang Allah ikut ke dalam perjamuannya di sorga kelak. Maka pastikan kita ikut dalam perjamuan ini. Yang ketiga dan terakhir, tunjukkan kasih kita kepada orang-orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang kita maksud tadi dalam hal ini adalah orang buta, lumpuh, cacat, dan miskin, tetapi sejatinya juga adalah dalam kehidupan yang sekarang ini termasuk orang-orang yang kurang iman, termasuk orang-orang yang punya anggota tubuh yang lengkap tapi tidak mau melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, sempurna secara fisik, tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ini juga dapat kita kategorikan tanda kutip sebagai orang-orang yang disabilitas. Maka kasihilah segala penyandang disabilitas. Jadi andai kata pendengar khotbah ini ada orang yang terbatas penyandang disabilitas, maka saya tetap menekankan bahwa tetap percaya pada Tuhan yang mampu mengubah keadaan kita. Maka terimalah rencana Tuhan dalam hidupmu, jangan putus asa, jangan memberontak, milikilah pengharapan, pasti hari esok akan lebih baik. Hari esok lebih cerah daripada hari ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita juga melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh dan menjadikan gereja kita, sebenarnya dalam gereja kita juga kan belum menunjukkan gereja yang peduli kepada orang-orang penyandang disabilitas ini. Tampak lewat apa? Lewat tempat duduk, lewat fasilitas yang ada dalam gereja, lewat fasilitas yang ada dalam toilet gereja, belum mendukung kepada orang-orang penyandang disabilitas. Jadi seandainya orang yang bergereja tetapi fasilitasnya tidak ada, bagaimanakah mungkin gereja ini dikatakan sebagai orang atau gereja yang peduli kepada penyandang disabilitas? Maka saya katakan ini menjadi tugas dan PR kita untuk berikut, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap peduli, memberikan yang kita punya, marasiri rohatu akan nadamul, napogus, dohot akan penyandang disabilitas, akan marasini rohatu akan namartias. Dengan demikian kita dapat mengamalkan bahwa Kristus juga adalah Yesus namarasini roha. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini, mengajarkan kami untuk memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih para penyandang disabilitas. Kami mohon ya Tuhan, biarlah hati kami Engkau bentuk menjadi hati yang mau mengasihi, hati yang mau peduli, hati yang mau berbelas kasihan, dan tidak hanya berpusat pada diri kami sendiri, tetapi mau juga berbagi bagi orang lain. Sebab disitulah letak orang-orang yang berbahagia, ketika dia mampu memberikan apa yang dia punya untuk kebahagiaan orang lain. Tolonglah kami melakukan firman-Mu agar kami dikuatkan dan diteguhkan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang pengasih, ajarlah kami orang-orang yang mau berbelas kasihan, dan ajarlah kami menjadi orang-orang yang mau berbagi bagi sesama kami. Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing, berikan hikmat, penyertaan, dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, dari anak-anak hingga yang sudah lanjut usia, berkati mereka dalam setiap pekerjaan aktivitas, dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkati bangsa dan negara kami ini, biarlah pergumulan kami boleh berakhir, itu pun jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.